Bilang seperti ini, dahsyat Tuhan kita. Ini tepuk tangan bagi Tuhan Yesus sekali lagi. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Shalom. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya Shalom Bu Ayu, selamat bergabung, dan Pak Unggul. Selamat malam Pak Stephen, selamat bergabung dalam doa sehati malam hari ini. Kiranya Olin sudah sehat, sudah membaik, dan menerima kesembuhan dari Tuhan. Shalom Pak Ngadiman yang ada di Pontianak, selamat bergabung, selamat malam. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat datang dan selamat bergabung dalam doa sehati GPS Purwokerto pada malam hari ini. Baik saudara yang sudah berada di rumah masing-masing, ataupun yang dalam perjalanan di mobil, ataupun yang masih di kantor, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk berdoa bersama-sama dengan kami malam hari ini. Dalam malam hari ini kita datang mendekat kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan aliran sungai dari mana Tuhan. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungai.
Tuhan yang luar biasa buat kami dan seluruh keluarga kami. Kami melihat campur tangan Tuhan yang ajaib di sepanjang kehidupan kami dan keluarga hari ini. Kami melihat tangan Tuhan tidak pernah lepas daripada setiap kami. Engkau terus menopang kami, Engkau terus menguatkan kami. Bahkan Engkau menuntun kami untuk kami sanggup berjalan dalam rencana Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Tuhan, umat-Mu yang mengikuti doa sehati malam hari ini, kami semua sangat bersyukur kami diberkati Tuhan hari ini. Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan, yang kami meluangkan waktu untuk bersekutu bersama-sama secara virtual malam hari ini. Biarlah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Tuhan, menaungi setiap kami pada malam hari ini. Dan sebelum kami bersyafaat, kami mau belajar firman-Mu bersama-sama. Urapi hamba-Mu yang akan membagikan berkat firman-Mu buat kami malam hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Yang percaya mari katakan amin. Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara berada malam hari ini. Saya berdoa saudara tetap baik-baik dan sehat-sehat selalu. Salam dari Purwokerto, Kota Mendoan. Salam shalom untuk Pak Stephen yang ada di Mipiran, selamat malam. Shalom untuk Bapak Joni yang sedang berbahagia karena sudah menikahkan anaknya yang pertama. Shalom, salam untuk Re dan istrinya, salam untuk Bu Lucy, salam untuk Excel. Shalom Mas Unggul, sehat-sehat. Salam untuk Budian, salam untuk Pak Ngadiman, salam untuk Bu Suci, salam untuk Mbak Ayu, salam untuk Mas Dimas, salam untuk Shalom. Wah, ini salam untuk Shalom ini aneh ini. Salam untuk Mbak Nugra. Selamat malam hari ini mari kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan seperti pemazmur Daud di Mazmur pasal yang keempat dengan judul Doa pada Malam Hari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ternyata tidur sore-sore itu tidak selalu benar, ya kan? Saran kesehatan bahwa tidur jam 8, jam 9 supaya panjang umur, supaya sehat. Ternyata menurut Alkitab ya, bahwa pemazmur itu berdoa di malam hari. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku dan orang tua kita zaman dahulu berkata, ojo turu sore-sore le, tirakatan, belajar melek, doa tengah malam, saudaraku. Jadi tidur sore-sore itu tidak selalu benar, karena judulnya malam hari ini doa pada malam hari. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, doa pada malam hari, Mazmur pasal yang keempat untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Ini ditulis oleh Daud, saudara. Ayat yang kedua, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Di sini pemazmur Daud berkata, ya, bahwa kalau kemarin Tuhan menolong aku, kalau kemarin Tuhan melepaskan aku, kalau kemarin Tuhan menyelamatkan aku, pada malam hari ini aku mau berseru kembali kepadamu. Daud sangat percaya kepada Tuhannya. Ya, saudaraku, ya. Jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Jadi Tuhan menjawab
doa kita itu jika kita dipandang benar oleh Tuhan. Makanya Yesus pernah berkata bahwa bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang bakal masuk kerajaan surga, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita perlu periksa ulang iman percaya kita. Apakah kita benar sungguh-sungguh percaya kepada Allah kita yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, apakah kita sudah bisa dipandang benar oleh Tuhan? Ya, bagaimana kita bisa hidup benar di dalam Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa memandang kita itu orang yang dianggap benar? Ya, di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Saudaraku, jika hari ini kita mengalami satu pergumulan, kita merasa ada beban yang sangat berat, mari datanglah kepada Tuhan dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ingat, ibu bapak, saudara yang dikasih Tuhan, kita minta belas kasihan Tuhan. Kita meminta Tuhan itu mengasihi kita karena kita memang orang yang sebenarnya tidak layak, ya, untuk menerima kasih karunia itu. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya, pada dasarnya kita adalah orang yang jatuh dalam dosa. Tapi di sini Mazmur Daud meyakini bahwa dia sudah dipandang Allah. Ya. Ayat yang ketiga, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Saudaraku, jika Tuhan berkata, ya, berapa lama lagi kamu masih tetap akan hidup dalam kebohongan demi kebohongan? Berapa lama lagi kamu masih hidup dalam ketidakbenaran? Nah, ayat yang keempat, ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang mendengar, banyak orang tahu bahwa Yesus itu berkuasa, tapi tidak semua orang akan percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, makanya kita adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilihnya. Ya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Jadi ada satu keistimewaan, orang-orang yang dipandang benar, orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka di sini dikatakan Tuhan itu mendengar seru doa kita. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Tapi jangan lupa bahwa dipandang benar oleh Allah, kita hidup dalam kebenaran. Ya, ayat yang kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Apakah orang Kristen boleh marah? Boleh. Tapi di sini dikatakan, tapi jangan berbuat dosa. Lu marah kok gak boleh berbuat dosa, itu gimana? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita boleh marah ketika melihat ketidakbenaran. Jangan melihat hal yang tidak benar, engkau malah senyum-senyum. Kita malah gembira, kita malah senang. Atau malah cuek. Sudah tahu hal yang tidak benar ada di depan mata, kita masih abai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, itu tidak bisa dipandang benar di hadapan Tuhan. Nah, geramlah dengan kejahatan, geramlah dengan yang tidak benar.
Bagaimana bisa geram dengan yang tidak benar? Wong kita tidak tahu mana yang benar dan tidak. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang hematnya adalah supaya aman, dia tidak mengambil keputusan apa-apa. Kenapa? Ya takut dipandang, namanya jelek, namanya jadi buruk, saudaraku. Ya, katanya punya kasih kok marah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jika engkau melihat hal yang tidak benar, wajib, ya itu wajib kita merasa geram dan terganggu. Kalau biasa aja ya nggak jauh beda kita dengan mereka. Kita dengan orang-orang yang selalu berkata bahwa semuanya baik. Itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, ada orang Kristen yang berkata bahwa marah itu dosa. Betul, dosa. Ketika kemarahannya itu membuat dirinya terjatuh dalam dosa. Ya. Tapi ketika dia hanya diam saja ketika melihat orang yang di depan matanya melakukan dosa, dia sudah berdosa. Perhatikan baik-baik. Ya. Ketika kita hanya diam saja melihat orang lain yang melakukan dosa, itu kita sudah berdosa. Makanya firman Tuhan mengatakan, barang siapa ku kasihi, dia ku hajar. Nah, Tuhan aja menghajar kok. Orang yang dikasihnya itu dikasih, kalau nyeleweng pasti dihajar. Masa sudah tahu tidak benar dibiarkan saja? Ya tidak mungkin. Ayo le balik le, ayo le balik le. Orang gelem balik. Ya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan, berarti jangan pernah berpikir bahwa kalau kita tidak pernah marah itu orang yang baik. Ya, orang yang baik katanya nggak pernah marah. Nah, padahal dia itu pendusta. Kenapa? Menipu diri sendiri, melihat yang tidak benar, dia hanya diam saja. Harusnya marah. Pada waktu Adam melihat Hawa ya memetik mengambil buah pohon kehidupan itu, harusnya Adam marah. Tapi Adam diam saja. Apa yang terjadi? Kita semua kena getahnya. Akhirnya apa? Adam dibuang keluar, diusir dari Taman Eden. Diam saja itu dosa. Tidak berbuat apa-apa. Berpikir positif. Ya berpikir positif, gak melakukan apa-apa. Kita berpikir positif aja lah. Gak melakukan apa-apa supaya dipandang baik. Padahal itu tidak baik. Lebih baik bersuaralah. Lebih baik berkatalah. Ya. Kalau kita bisa bersuara, coba berikan alasan yang tepat bahwa kita berkata benar menurut firman Tuhan. Setuju saudara? Ya. Berikan alasan ketika kita menegur orang bahwa apa yang kita katakan ini benar menurut kebenaran firman Tuhan. Ya. Berikan solusinya. Ya. Berikan solusi. Oke. Ayat yang kelima, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudaraku, ini adalah kunci dalam sebuah pernikahan. Ketika terjadi pertengkaran, ketika tidak bisa lagi di puncak-puncaknya emosi, maka di sini dikatakan lebih baik diam. Ya. Di tempat tidur, merenung-renung. Artinya
bercakap-cakap dalam hati, dalam pikiran, sambil membaringkan tubuh. Saudaraku, itu ada percakapan batinnya. Apa yang harus kulakukan ya? Aku harus bagaimana ya? Nah, saudaraku, pernahkah saudara mengalami hal yang seperti itu? Ketika saudara sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi, yang bisa saudara lakukan hanya diam dan merenung-renungkan. Kenapa ini bisa terjadi ya? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu memberikan solusi. Nah, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ayat yang ke-6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Saudaraku, ayat yang ke-6 ini satu paket. Orang yang percaya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan itu tidak dengan tangan hampa. Sekali lagi saya mau katakan, berdasarkan Mazmur 4 ayat yang ke-6, bahwa orang yang datang, yang percaya kepada Tuhan itu tidak datang dengan tangan hampa. Kenapa? Karena orang yang datang kepada Tuhan itu orang yang diberkati. Ada amin, saudaraku? Amin. Karena orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh itu hidupnya terpelihara. Orang yang mencari Tuhan dengan hati yang murni dan tulus itu, tujuannya untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya, dia ada dalam pemeliharaan Allah yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Amin. Apakah kita selama ini mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, pertolongan Tuhan yang ajaib? Ya, kita punya Allah yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat, ya. Allah kita heran dan besar. Allah yang heranlah. Terus nyanyi lagi, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Walaupun sukar, kita akan keluar sebagai pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita bersukacita di dalam Tuhan. Ya, firman Tuhan itu nggak terlalu mengerikan kalau kita menikmatinya. Tapi bagi kita yang tertuduh, ya segera bertobat. Tidak ada jalan lain kecuali bertobat. Ya, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ya, orang yang percaya kepada Tuhan selalu akan membawa korban syukur, saudaraku. Tidak ada kata lain. Ya, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu membawa korban syukur. Ya, bukan hanya manis di bibir, mengucap kata. Saudaraku, saya masih ingat lagu-lagu kayak gitu tuh, saya masih ingat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, ayat yang ke-7, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Jika kita ada dalam tekanan, ya, under pressure, ingatlah bahwa di sini Tuhanlah pembelamu. Tuhanlah pembela kita, karena kita orang yang dipilihnya. Pede, ya pede dong. Kenapa terlalu pede? Ya pede, Alkitab mengatakan demikian. Jika kita orang yang percaya kepada Yesus, kita itu ada dalam genggaman pemeliharaan Tuhan. Ya. Jadi harus berani mempercayai sesuatu yang tidak terlihat. Ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita mengharapkan sesuatu yang kita tahu bahwa itu akan terjadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya. Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan.
Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Saudaraku, Yesus telah memberikan sukacita kepada kita. Jangan sia-siakan, ya. Jika kamu pernah, ya, menikmati, disuguhi kopi itu panas, ya, kopi itu pernah panas dan hangat. Tapi ketika kita menyia-nyiakan, tidak kita segera seruput, maka kopi itu akan dingin. Kecuali memang ya nggak bisa minum panas, saudaraku. Tapi kalau nggak bisa, akan ketinggalan, ditinggal, yang lain sudah habis, yang lain sudah pergi, kita masih ada nungguin kopi segera dingin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, jangan sia-siakan ya kemurahan Tuhan, ya. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ingat, kita lebih daripada pemenang dalam hal damai sejahtera dan sukacita, karena kita punya kepastian bahwa pengharapan kita dalam Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah iri dengan berkat orang lain. Dikatakan di sini, ya, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Orang lain mungkin, ya, mengalami sesuatu yang luar biasa, tapi tidak punya sukacita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah iri dengan kelimpahan orang lain, dengan berkat, dengan rezeki orang lain. Ya, nikmati berkat Tuhan atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Ya. Ayat yang ke-9, dengan tentram aku mau membaringkan diri. Saatnya istirahat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Istirahat itu kalau sudah bekerja baru kita boleh berkata, saya mau istirahat. Enggak bekerja apa-apa kok istirahat. Ya, di sini dikatakan, ya, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Ya, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ingat saudaraku, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau sudah bekerja, dia boleh istirahat. Ya, kalau kerjaannya tidur terus, gak mungkin Tuhan memberkati. Ya kan? Dan jangan lupa, Tuhan memberkati orang yang dicintainya pada waktu tidur itu ketika orang yang tidur itu sudah berjerih lelah dalam pekerjaannya, sehingga dia kecapean istirahat. Makanya di sini dikatakan bahwa dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Artinya, kita sudah melakukan pekerjaan kita seharian penuh, kita percaya bahwa kita sudah melakukan bagian-bagian kita, tinggal Tuhan yang memberkati apa yang sudah kita kerjakan. Jika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, saya percaya saudara dan saya menikmati berkat pemeliharaan Tuhan. Berkat-berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi hidup saudara. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudaraku, sebelum istirahat malam hari ini, kita akan berdoa. Shalom untuk Pak Victor. Sudah pulang kah? Shalom untuk Mas Gary. Sehat-sehat. Shalom untuk Nathan. Malam hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan seperti halnya Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku kembali berseru kepadamu, kasihanilah kami. Kalau kemarin-kemarin Tuhan sudah tolong dan selamatkan hari ini dan hari esok, saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupan kami dari segala musim kehidupan kami. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa malam hari ini
Kami percaya mengucap syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan, nafas hidup yang masih kami dapat nikmati hari ini, masih sehat, masih bisa menikmati makanan dengan enak dan lezat. Walaupun makanan itu tidak seberapa mahal, tapi membuat hidup kami senang karena Tuhan itu baik, luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, kami mengucap syukur atas pertolongan-pertolongan Tuhan. Mengucap syukur buat masalah pergumulan yang boleh datang. Dan kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di depan masalah kami. Akan menyelesaikan seperti firman Tuhan berkata, Tuhan akan berperang melawan dan kamu akan diam saja. Dan kami percaya ketika Tuhan ada di depan, di tengah-tengah masalah kami ada bersama dengan Tuhan. Kami aman, kami bisa tidur istirahat dengan aman dan nyaman. Besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat. Amen. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Ibu Suci yang dengan setia berdoa bersama di dalam berkat nama Yesus. Hamba-Mu berdoa, Tuhan memberkati Ibu Suci, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Ibu Suci, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang tidak lazim. Apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu dengar, jika engkau percaya kepada Tuhan, pekerjaan yang kau kerjakan hari kemarin, hari ini mungkin dalam nilai rupiah itu kecil, tapi Tuhan bisa perintahkan berkat itu menjadi banyak. Amin. Untuk mencukupkan kebutuhanmu, sehingga ada sisa 12 bakul. Amin. Seperti hanya 5 roti dan 2 ikan yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika engkau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong hidupmu, dalam berkat nama Yesus, berkati Ibu Suci dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Dimas, Nugrah, Salom, dan Silo dalam berkat nama Yesus. Dari tempat ini kami berdoa untuk keluargamu, berdoa untuk rumah tanggamu, berdoa untuk pekerjaanmu, berdoa untuk anak-anakmu. Tuhan pulihkan hidupmu, Tuhan pulihkan rumah tanggamu, Tuhan pulihkan pekerjaanmu, Tuhan pulihkan keuanganmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat pengharapan di dalam Tuhan tak pernah lekang oleh waktu. Dalam berkat nama Yesus, apa yang pernah hilang daripadamu dikembalikan Tuhan lebih daripada apa yang pernah kamu miliki. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau percaya, katakan amin. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Berdoa untuk Mbak Ayu, Mas Unggul. Dari tempat ini kami mau berdoa, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan hatimu. Kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan imanmu. Kiranya hikmat Tuhan turun atas hidupmu, sehingga engkau bisa berkata-kata karena pimpinan roh Tuhan atas hidupmu. Dalam nama Yesus, lawan-lawanmu akan terdiam ketika engkau bicara. Dalam berkat nama Yesus, urapan Tuhan turun atasmu ketika engkau berkata-kata tentang Tuhan Yesus, akan memiliki kuasa, akan memiliki kuasa di dalam ucapanmu, dalam berkat nama Yesus. Sehingga ada orang yang bertobat, memanggil nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati warungmu, diberkati kesehatanmu. Jika engkau percaya, Tuhan sanggup memulihkan kesehatanmu, Tuhan sanggup memulihkan keuanganmu, Amin. Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu. Amin. Dalam berkat nama Yesus,
Haleluya. Berdoa untuk pengadiman yang ada di Pontianak, di Kalimantan Barat, dalam berkat nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati pengadiman dengan berkat sukacita, dengan berkat kesehatan, memberkati istri, anak, cucu, menantu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati pekerjaan-pekerjaannya, terpelihara di masa tuanya, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkat pemeliharaan Tuhan turun atas keluarga Bapak Ngadiman, dalam nama Yesus. Berdoa untuk Mas Stefan Purbalingga. yang ada di Purbalingga, beserta dengan istri, anak-anak, Bu Titi, Mbak Titi, Diki, Nathan, dan Olin. Kiranya Tuhan memulihkan keluarga Mas Stephen. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan untuk keluarga Mas Stephen. Pemulihan demi pemulihan ketika keluarga ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam berkat nama Yesus, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaan-pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu. Dalam berkat nama Yesus. Tuhan, kami berdoa malam hari ini secara khusus, segala sakit penyakit Tuhan hindarkan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan patahkan segala sakit penyakit oleh karena bilur-bilur-Mu, darah Yesus yang tercurah di kayu salib, membuat hidup keluarga ini jauh dari sakit penyakit di dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Joni di Lampung. Kiranya Tuhan semakin hari semakin menambah-nambahkan kapasitas. Semakin hari Tuhan memberkati hidup, keluarga, dan pekerjaan Pak Joni. Amin. Juga anak-anaknya. Berkati rumah tangga Ray dan Valen yang baru menikah. Dalam berkat nama Yesus, dari tempat ini kami berdoa untuk memberkati Ray dan Valen. Dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga Pak Joni, berkati pekerjaannya, berkati kesehatannya dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mbak Hermin dalam berkat nama Yesus. Jika engkau percaya dan mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka hidupmu akan diselamatkan, maka hidupmu akan terpelihara, pekerjaanmu akan diberkati. Dalam berkat nama Yesus, anak-anakmu akan terpelihara karena takut akan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, berkat pemulihan untuk keluargamu. Jika engkau percaya, Tuhan sanggup memulihkan rumah tanggamu, sehingga rumah tanggamu dengan salam seisi rumah bisa dibawa kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup Pak Victor berserta rumah tangganya. Berdoa untuk istri dan anak-anak, Bu Elina, Charles, Owen, dan Noni. Juga berdoa untuk Ama Sujun yang di masa tuanya Tuhan memberkati dengan kesehatan, menikmati hidup di masa tuanya. Dalam berkat nama Yesus, berkati keluarga Pak Victor dengan berkat-berkat yang baru. Berkati dengan berkat kesehatan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit Tuhan patahkan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati Ama. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, dan jadilah kuat dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pekerjaan Pak Victor dan keluarga dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Mas Gary. Apa
yang menjadi harapanmu di dalam Tuhan? Apa yang menjadi mimpimu di dalam Tuhan? Jika engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah tertidur. Yes. Gusti Allah mboten sari. Tuhan Amen. akan menjadi pembelamu. Tuhan yang akan membuat pembentengan atas hidupmu. Tuhan yang akan memberkati hidupmu. Amen. Mungkin di mata kita sesuatu yang itu kita harapkan itu sulit terjadi, tapi percayalah, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup membuat 1 talenta menjadi 2, 5 talenta menjadi 10, 10 talenta menjadi 20 talenta, dan bahkan ada berkat 100 kali lipat, ada berkat 60 kali lipat, ada berkat 30 kali lipat. Amin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan pelayanmu, Tuhan memberkati usahamu dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini kami berdoa juga untuk orang-orang tua kami yang sudah mengalami usia senja. Di dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Pak Giarto, Bu Giarto, berdoa untuk Pak Slamet dan Bu Slamet, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk mamanya Septo, berdoa untuk Ibu Cipto. Kiranya Tuhan memelihara kehidupan orang-orang tua kami ini. Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan dan penghiburan di masa tuanya. Berkat pemeliharaan Tuhan cukup atas hidup mereka dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk keluarga-keluarga muda, berdoa untuk keluarga Rian, berdoa untuk keluarga Lora, berdoa untuk keluarga Ibu Iwit, berdoa untuk keluarga yang lain, keluarga Bu Ika. Berdoa juga untuk anak-anak mereka. Iya. Berdoa untuk keluarga Buniar. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga ini. Kiranya dalam berkat nama Yesus Tuhan memberkati keluarga-keluarga muda ini. Amin. Untuk semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan sanggup menolong memelihara hidup mereka sebatas mereka percaya kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keuangan mereka. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan, kekuatan dan penghiburan Tuhan cukup atas hidup mereka. Amin. Dalam berkat nama Yesus, malam hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak muda kami. Berdoa untuk Iskia, berdoa untuk Charles, berdoa untuk Diki, berdoa untuk Nathan, berdoa untuk Adia, berdoa untuk Soso, berdoa untuk Diva, berdoa untuk David. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, masa depan yang penuh dengan harapan gilang gemilang di dalam Tuhan Yesus. Sebatas mereka percaya kepada Tuhan, mereka hidupnya akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan dalam nama Yesus. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami yang masih kecil. Kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan pelihara mereka dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Silo, berdoa untuk Salom, berdoa untuk Noni, berdoa untuk Owen, berdoa untuk Abel, berdoa untuk Sasa, berdoa untuk Samuel, berdoa untuk Benyamin, berdoa untuk Nanda, berdoa untuk Kevin, berdoa untuk anak-anak yang lain. Dalam berkat nama Yesus, berkati masa depan anak-anak kami. Kami percaya Tuhan taruh Roh Kudus, Tuhan materaikan dengan kuasa-Mu, bahwa mereka menjadi anak-anak panah di masa-masa yang akan datang. Dalam berkat nama Yesus, kuatkan dan teguhkan orang tua masing-masing untuk membawa mereka takut akan Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan teladan kepada anak-anak untuk mencari Tuhan dengan dalam berkat nama Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami mau istirahat dengan tenang dan aman. Dan kami percaya ketika kami bangun pagi, kami dapat
menikmati tubuh yang sehat dan segar, dan kami akan menikmati berkat yang baru karena kami percaya firman Tuhan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Yes. Dalam nama Yesus yang percaya katakan Amin. amin. Shalom. Selamat malam saudara. Selamat menikmati istirahat malam hari ini, dan percayalah ketika engkau tidur Tuhan memberkati pekerjaanmu. Ketika engkau tidur dan bangun, Tuhan membuat tubuhmu sehat. Dalam berkat nama Yesus. Shalom. Shalom, salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Untuk Mbak Nugra, untuk Ciayun, kiranya Tuhan memberkati Ciayun, berkat kesehatan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan, sukacita, damai sejahtera melingkupi Ciayun hari ini dan hari esok. Shalom Ciayun.